Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi siswa-siswi SMA Sulawesi Selatan. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat. Teruntuk Bapak Ibu Guru, terima kasih karena telah mendampingi siswa-siswi kita untuk belajar hari ini. Dari Studio Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan dalam program Smart School, Generasi Smart, Berkarakter, Cerdas Ki. Baik, adik-adik sekalian, bersama saya Kak Aisyah. Nah, hari ini kita akan masuk ke dalam subtes penalaran umum. Untuk itu, mari kita lihat, langsung saja kita lihat soalnya. Untuk subtes penalaran umum, seperti biasa, adik-adik, itu akan ada terdiri dari 3 jenis soal, penalaran induktif, deduktif, dan juga kuantitatif. Nah, untuk soal pertama kita lihat, A menyatakan negara yang maju biasanya memiliki kualitas pendidikan, kualitas SDM tinggi, dan ilmuwan hebat. B menyatakan kualitas pendidikan dan pemerintahan yang bersih dari korupsi akan membuat penduduk negara menjadi makmur. Nah, data menunjukkan bahwa negara X saat ini memiliki permasalahan lingkungan karena penduduk negara tidak memperhatikan kebersihan. Manakah pernyataan berikut yang paling tepat mengenai data tersebut? Nah, untuk soal ini, adik-adik kita bisa melihat A, itu dia menyatakan tentang negara maju biasanya memiliki kualitas SDM yang tinggi. Dan untuk B, dia menyatakan bahwa kualitas pendidikan dan pemerintahan yang bersih dari korupsi akan membuat penduduk menjadi lebih makmur. Jadi kalau kita lihat, A dan B ini membahas dua hal yang berbeda. A membahas tentang SDM, maka A membahas bahwa negara maju maka SDM tinggi. Sedangkan untuk B dia membahas kualitas pendidikan maka penduduk makmur. Nah, untuk ini kita perhatikan datanya. Data menunjukkan bahwa negara X saat ini memiliki permasalahan lingkungan. Jadi datanya itu bahas tentang permasalahan lingkungan. Nah, kenapa dia memiliki permasalahan lingkungan? Karena penduduk negaranya tidak memperhatikan kebersihan. Nah, kalau kita lihat, di antara ini permasalahan lingkungan dan penduduk negara tidak memperhatikan kebersihan, itu tidak masuk di dalam pernyataan A maupun pernyataan B. Nah, oleh karena itu, jawaban yang paling tepat untuk menjawab soal seperti ini adalah error. Tidak relevan dengan pernyataan A dan pernyataan B. Kenapa? Karena permasalahan lingkungan itu tidak berkaitan dengan negara maju yang memiliki SDM tinggi, serta tidak berkaitan dengan kualitas pendidikan yang memiliki penduduk makmur. Baik, kita lanjut lagi di nomor berikutnya. Nah, untuk nomor berikutnya kita lihat, kota P adalah kota yang terletak di pesisir pulau. Letaknya membuat kawasan di sekitar pesisir saat ini memiliki tingkat abrasi yang tinggi. Menurut ahli kelautan, abrasi laut tersebut akan menyebabkan penyusutan garis pantai sehingga membahayakan masyarakat pesisir pantai. Manakah pernyataan di bawah ini yang memperkuat ahli kelautan tersebut? Jadi kita akan fokus di pernyataan ahli kelautannya. Kita akan fokus di pernyataan ahli kelautan. Abrasi air laut tersebut akan menyebabkan penyusutan garis pantai, sehingga membahayakan masyarakat pesisir pantai. Nah, langsung kita lihat opsinya. Kalau ada soal seperti ini yang mempertanyakan, memperkuat atau memperlemah, kita bisa langsung lihat opsinya. A. Pesisir pantai di kota P memiliki kekuatan gelombang yang relatif tenang. Nah, kalau gelombangnya relatif tenang, berarti harusnya dia tidak mengalami abrasi.
Kenapa? Karena abrasi itu biasanya dia terjadi karena adanya gelombang yang tinggi secara terus-menerus sehingga menyebabkan penyusutan garis pantai. Kalau misalnya gelombangnya tenang, itu tidak akan mengalami abrasi. Nah, kita lihat B, pemerintah kota P sudah melakukan mitigasi. Kalau dia sudah melakukan mitigasi, berarti dia akan memperlemah. Kenapa dia memperlemah? Karena di atas dia bilang membahayakan masyarakat pesisir pantai. Tapi ketika sudah ada mitigasinya, maka itu tidak lagi membahayakan. Oke, kita lanjut. Charlie, mangrove sebagai penahan abrasi di pesisir kota P sudah dialih fungsi menjadi tambak ikan. Kalau misalnya mangrove-nya sudah beralih fungsi menjadi tambak ikan, berarti akan menyebabkan abrasi airnya akan menyebabkan penyusutan garis pantai. Kenapa? Karena sudah tidak ada mangrove yang menahan abrasinya. Berarti kita keep dulu untuk untuk opsi C. Kemudian delta, 5 tahun terakhir, Dinas Lingkungan Kota P memprioritaskan program pengembalian ekosistem pesisir untuk mengatasi dampak buruk abrasi laut. Kalau sekali lagi ketika dia memprioritaskan program pengembalian ekosistem pesisir, berarti dia akan memperlemah ya. Oke, lanjut. Error, faktor alam menjadi penyebab utama tingginya tingkat abrasi di pesisir kota P. Sedangkan di sini sebenarnya dia tidak memberikan alasan utama, atau dia tidak ada di dalam teksnya itu penyebab utamanya apa. Dia hanya bilang kawasan di pesisir saat ini memiliki tingkat abrasi yang tinggi. Jadi tidak ada penyebabnya, sehingga kalau error itu tidak dibahas di dalam teks. Jadi jawaban yang paling tepat adalah Charlie. Oke, teman-teman, bagaimana? Gampang bukan soal yang seperti ini? Kalau soal seperti ini itu memperkuat dan memperlemah, itu tentu kita harus melihat apa yang ada di dalam teksnya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, kita lihat Farhan dan teman-teman kelasnya mengikuti ujian matematika bersama. Nilai yang diperlukan untuk lulus ujian yaitu minimal 80. Hanya sebagian orang yang pintar matematika yang lulus pada ujian matematika tersebut. Farhan orang yang pintar matematika. Simpulan berdasarkan informasi dalam teks tersebut adalah Farhan termasuk sebagian orang yang lulus ujian matematika. Kalau kita lihat di sini itu yang menjadi penyebab dia lulus itu adalah sebagian yang pintar matematika. Nah, kemudian di sini dia bilang Farhan adalah orang yang pintar matematika. Berarti mungkin saja Farhan ada di sini. Farhan pintar matematika. Nah, kesimpulannya adalah sebenarnya ini tidak bisa ditarik kesimpulan. Kenapa? Karena yang terjadi adalah Farhan pintar matematika. Nah, sedangkan yang diketahui hanya sebagian yang pintar matematika yang lulus. Oleh karena itu, kenapa jawabannya seharusnya adalah informasi kurang. Nah, karena informasi kurang tidak ada di dalam opsi, jawabannya itu kita lihat, kalau kita lihat jawabannya itu dia akan pakai kata mungkin. Kenapa dia akan pakai kata mungkin? Karena Farhan ini sudah ada termasuk di dalam yang pintar matematika. Yang kita tidak tahu adalah sebagiannya ini apakah termasuk Farhan di dalamnya. Maka jawaban yang paling tepat adalah menggunakan kata mungkin. Jadi jawaban yang tepat adalah B, simpulan tersebut mungkin benar. Oke teman-teman, untuk soal seperti ini itu akan kita lihat, kita akan sering melihat opsi simpulan tersebut benar, mungkin benar, pasti salah, tidak relevan, dan tidak dapat dinilai karena informasi tidak
cukup. Jadi untuk soal-soal seperti ini kita perlu mengidentifikasi yang mana yang merupakan penyebab dan akibatnya, kemudian kita lihat lagi apakah penyebabnya sudah cukup atau belum. Oke, mari kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 4, tingkat kematian yang disebabkan serangan jantung makin meningkat akhir-akhir ini. Dokter menyebutkan saat ini masyarakat yang mengonsumsi makanan berkolesterol tinggi sebagai pemicu serangan jantung. Manakah pernyataan berikut yang memperlemah pendapat dokter tersebut? Jadi yang ditanyakan adalah yang memperlemah pernyataan dokter. Untuk dokter dia bilang masyarakat yang mengonsumsi makanan berkolesterol tinggi sebagai pemicu serangan jantung. Nah, kalau kita lihat yang memperlemah berarti dia harus membahas apa yang ada di dalam teks. Kita lihat A. Penyakit jantung bukan merupakan penyakit yang paling membahayakan. Yang ini itu tidak dibahas dalam teks mengenai penyakit jantung. Yang dibahas adalah pemicu serangan jantung. Oke? Nah, selanjutnya B. Masyarakat tidak menyadari pentingnya makanan sehat. Nah, kalau dia tidak menyadari pentingnya makanan sehat, berarti dia akan mengonsumsi makanan berkolesterol tinggi. Berarti ini dia memperkuat. Kemudian selanjutnya, makanan yang mengandung kolesterol tinggi meningkatkan resiko kematian. Nah, ini juga dia jatuhnya apa? Jatuhnya memperkuat. Oke, kita lihat deh, produk-produk makanan yang sehat saat ini digemari oleh masyarakat. Nah, kalau di sini dia bilangnya yang digemari masyarakat adalah makanan yang sehat. Sedangkan kalau di dalam teks yang dikonsumsi adalah makanan berkolesterol tinggi. Nah, jadi dia kontradiksi dengan apa yang ada di dalam teks. Karena dia kontradiksi, berarti dia memperlemah. Nah, selanjutnya error, masyarakat tidak memperhatikan kandungan gizi di dalam makanannya. Kalau dia tidak memperhatikan kandungan gizi, berarti dia bisa saja untuk mengonsumsi makanan berkolesterol tinggi. Nah, maka dari itu ini juga ikut memperkuat. Oke, jadi karena yang memperkuat itu ada B, C, dan E, dan yang memperlemah adalah delta, maka jawaban yang paling tepat adalah delta. Oke, jadi untuk soal seperti ini kita harus lihat dulu apa yang bisa dijadikan, apa yang sesuai dari teksnya dan kita cocokkan dengan opsinya. Oke, mari kita lanjut di nomor berikutnya. Investasi dalam bentuk logam mulia emas menjadi pilihan sebagian orang karena harga emas cenderung meningkat. Meskipun demikian, kenaikan harga emas cenderung lambat. Hal tersebut menyebabkan beberapa orang lebih memilih investasi dalam bentuk reksadana dan saham. Berdasarkan informasi tersebut, manakah pernyataan yang pasti salah? Yang ditanyakan adalah yang pasti salah ya, teman-teman. Nah, kita lihat A. Investasi emas paling tahan terhadap kondisi krisis ekonomi. Sebenarnya krisis ekonomi tidak dibahas di dalam teks, jadi kita kita eliminasi opsi A. Kenapa? Karena krisis ekonomi tidak dibahas di dalam teksnya. Kemudian B, sebagian orang memilih investasi emas karena memiliki resiko yang rendah. Nah, kalau di sini dia bilang sebagian orang memiliki karena emas cenderung meningkat, bukan karena resikonya rendah. Berarti ini tidak dibahas juga di dalam teks. Ingat ya teman-teman, untuk soal yang pasti benar dan pasti salah, itu dia harus ada di dalam teks. Maka dia bisa dikatakan pasti benar atau pasti salah. Nah, kita lihat lagi Charlie. Semua orang memilih investasi emas karena harganya meningkat dan dengan cepat. Kalau di sini dia bilang meningkat dengan cepat ya teman-teman. Sedangkan di sini dia bilang kenaikan harga emas cenderung lambat. Nah, itu berarti dia kontradiksi. Berarti dia salah ya. Kemudian kita lihat error, investasi saham dapat memberikan keuntungan lebih cepat dibandingkan investasi emas. Betul, kenapa? Karena di sini dia bilang beberapa orang memilih investasi dalam bentuk reksadana dan saham. Kenapa dia memilih? Karena dia hal tersebut kebalikan dari kenaikan harga emas cenderung lambat. Berarti investasi dan saham dalam bentuk reksadana itu dia lebih cepat meningkat. Oke, berarti ini dia benar ya. Oke, kemudian
Investasi logam mulia akan menguntungkan hanya jika dilakukan dalam jangka waktu yang lama. Betul juga. Kenapa betul? Karena di sini dia bilang kenaikan harga emas cenderung lambat. Jadi dia akan dilakukan dalam jangka waktu yang sangat lama. Maka ini juga benar. Karena yang ditanyakan adalah pernyataan yang pasti salah, berarti jawaban yang benar adalah Charlie. Karena Charlie itu investasi emas karena harganya meningkat dengan cepat. Sedangkan di dalam teks harganya itu cenderung lambat, meningkat dengan lambat. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nara berangkat ke sekolah menggunakan bus sekolah atau diantar orang tuanya. Nara berangkat ke sekolah tidak menggunakan bus. Manakah simpulan berikut yang paling tepat? Nah, kalau kita lihat teman-teman di sini, dia itu menggunakan kata atau. Nah, kata atau itu adalah disjungsi. Kalau dia disjungsi, itu syaratnya apa? Agar sebuah pernyataan dikatakan benar, maka salah satu harus benar. Nah, jadi disjungsi itu ketika salah satunya benar, maka pernyataannya bisa dikatakan benar. Untuk membuat pernyataan ini benar, karena dia menggunakan disjungsi, berarti salah satunya harus benar. Kalau kita lihat, Nara berangkat ke sekolah menggunakan bus, kita anggap ini P, kemudian atau diantar orang tuanya, ini adalah Kui. Nah, kemarin Nara berangkat jadi ada P atau Kui. Kemarin Nara berangkat ke sekolah tidak menggunakan bus karena dia sudah negasi Kui. Supaya kesimpulannya benar, maka P-nya harus terjadi. Jadi jawaban yang paling benar adalah P itu menggunakan Kui negasi P. Negasi P. Karena dia negasi P, maka yang terjadi itu harusnya adalah Kui. Kenapa? Supaya pernyataannya bisa benar. Karena satunya sudah salah, maka yang satunya harus benar. Jadi yang Kui adalah diantar orang tuanya. Maka jawaban yang paling tepat adalah delta. Kemarin Nara diberangkat ke sekolah diantar orang tuanya. Jadi jawaban kesimpulan yang benar adalah delta ya. Oke, teman-teman, untuk nomor 6. Soal seperti ini biasanya itu dia menggunakan kata atau maupun menggunakan kata dan. Nah, kalau kata dan, dia menggunakan kata dan berarti keduanya harus terpenuhi baru bisa dikatakan benar. Jadi kalau dia menggunakan disjungsi atau menggunakan kata atau, cukup salah satunya yang benar, maka pernyataan tersebut sudah dianggap benar. Mari kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, nomor 7. Anemia dapat disebabkan oleh pendarahan berat yang terjadi secara perlahan dalam waktu lama atau terjadi seketika. Anemia yang terjadi seketika dapat disebabkan oleh cedera, gangguan menstruasi, wasir, dan peradangan pada lambung. Selain itu, anemia karena pendarahan juga bisa jadi merupakan gejala cacingan akibat infeksi cacing tambang yang menghisap darah dari dinding usus. Manakah dua simpulan yang paling didukung oleh bacaan tersebut? Nah, kalau di sini itu bisa kita lihat bahwa anemia itu apa? Anemia adalah kekurangan darah. Nah, kalau dia kekurangan darah, penyebabnya apa saja? Penyebabnya bisa cedera, bisa gangguan menstruasi, bisa wasir, bisa peradangan pada lambung. Kemudian bisa juga adalah gejala cacingan. Pertanyaannya apa? Manakah dua simpulan yang paling didukung oleh bacaan tersebut? Yang ditanyakan adalah paling didukung. Berarti teks ini akan mendukung dua kesimpulan. Nah, kita lihat A. Menjaga tubuh dari infeksi cacing dapat mencegah penyakit anemia. Nah, salah satu penyebab dari anemia itu adalah gejala cacingan. Jadi, kalau kita menjaga tubuh dari infeksi cacing dapat mencegah penyakit anemia. Berarti kita keep ini. Kenapa? Karena dia sama
sama hal yang dibahas dengan teksnya dan dia sesuai atau didukung oleh teksnya. Kemudian kita lihat B, menstruasi dan wasir pasti menyebabkan anemia secara perlahan. Kalau di sini dia bilang menstruasi dan wasir pasti. Nah, ada kata pasti di situ, teman-teman. Kalau di sini dia bilang terjadi seketika dapat disebabkan oleh anemia, sedangkan di sini menyebabkan anemia secara perlahan. Kalau di sini dia terjadi seketika, berarti dia terjadi secara cepat. Berarti bukan perlahan ya. Jadi B salah. Kemudian Charlie, pendarahan berat secara perlahan akan menyebabkan anemia yang parah. Kalau di sini dia bilang pendarahan itu juga bisa merupakan gejala cacingan. Nah, tapi di sini pendarahannya dia tidak menyebabkan secara perlahan, tapi dia menyebabkan secara seketika. Berarti Charlie sama dengan Bravo. Salah ya. Kemudian delta, anemia dapat terjadi ketika seseorang mengalami kecelakaan yang menyebabkan cedera. Kalau di sini dia bilang disebabkan oleh cedera, berarti anemianya terjadi tidak? Betul, terjadi. Kenapa? Karena di sini dia bilang anemia terjadi. Berarti kita keep dulu yang ini juga. Kemudian error, cacing tambang yang menghisap darah dapat menyebabkan penurunan selera makan. Nah, yang dibahas di sini itu adalah anemia, bukan selera makan. Jadi, jawaban yang paling tepat kalau kita lihat yang ditanyakan adalah dua simpulan, berarti jawaban yang paling tepat adalah alfa dan delta. Jadi, menjaga tubuh dari infeksi cacing dapat mencegah penyakit anemia, serta anemia dapat terjadi ketika seseorang mengalami kecelakaan yang menyebabkan cedera. Nah, itu untuk soal seperti ini ya. Jadi untuk soal seperti ini kita hanya tinggal melihat apakah opsinya itu bisa didukung oleh teksnya ya, teman-teman. Nah, jadi mari kita lanjut ke nomor berikutnya. Insomnia ditandai dengan sulit tidur atau tidur yang tidak nyenyak. Sulit tidur dapat membuat penderita insomnia kurang konsentrasi yang berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan seperti tekanan darah tinggi atau hipertensi. Jika saat ini Andi mengalami insomnia, maka simpulan yang tepat yaitu, jadi di sini dia bilang insomnia itu bisa menyebabkan kurang konsentrasi, kemudian yang kedua berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan seperti tekanan darah tinggi. Berarti ini atau hipertensi. Nah, kalau kita lihat apa yang terjadi? Yang terjadi adalah jika saat ini Andi mengalami insomnia. Berarti Andi insomnia, kesimpulannya apa? Karena Andi insomnia, berarti kesimpulannya adalah Andi kurang konsentrasi atau Andi memiliki tekanan darah tinggi ataupun hipertensi. Kalau kita lihat A, Andi memiliki konsentrasi tinggi. Salah. Kenapa? Harusnya dia kurang konsentrasi. Dari sini. Kemudian B, Andi berpotensi memiliki hipertensi. Betul. Kenapa? Karena di dalam teks dia bilang berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan seperti tekanan darah tinggi atau hipertensi. Kemudian kita lihat C, Andi mungkin tidak mengalami tekanan darah tinggi. Salah. Kenapa? Karena dia berpotensi, karena dia insomnia. Kemudian delta, Andi tidak berpotensi memiliki hipertensi. Hipertensi dan darah tinggi sama ya, berarti Charlie dan delta itu sebenarnya sama saja opsinya. Nah, kemudian error tidak dapat disimpulkan salah karena kesimpulannya adalah Andi berpotensi memiliki hipertensi. Berarti jawaban yang paling tepat adalah Bravo. Oke, aman ya teman-teman untuk soal seperti ini. Jadi kalau ada soal seperti ini, kita lihat dulu apa yang jadi penyebab, kemudian kita lihat apa yang menjadi akibatnya. Nah, setelah itu kita lihat apa yang terjadi,
Kalau yang terjadi adalah penyebabnya, berarti kesimpulannya adalah akibatnya. Kalau yang terjadi adalah akibatnya, berarti mungkin saja penyebabnya terjadi. Berarti kita sesuaikan saja dengan antara opsi dengan kesimpulan yang ada. Oke? Nah, baik, mari kita lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya, jumlah pengunjung museum selama 5 hari berturut-turut adalah 2, 22, 25, 24, 27, 26. Sementara itu, jumlah pengunjung perpustakaan adalah 11, 14, 19, 26, 35. Jika tren jumlah pengunjung tersebut bersifat konstan, maka jumlah pengunjung museum dan perpustakaan tersebut pada hari ke-6. Nah, yang di sini diketahui adalah hari ke-5 hari ya, yang diketahui. Nah, jadi kita tulis 22, 25, 24, 27, dan 26. Kemudian hari berikutnya 11, 14, 19, 26, dan 35. Nah, untuk ini kita bisa cari polanya ya, teman-teman. Jadi bisa 2 dengan 25 itu selisih berapa? Selisih 3. Nah, dia berarti plus 3. Kemudian 25 dengan 24 selisih 1. Jadi dia minus 1. 24 dengan 27 plus 3. 27 dengan 26 minus 1. Berarti selanjutnya harusnya plus 3 min 1 plus 3 min 1 selanjutnya adalah plus 3. 29 plus 3 sama dengan 26 plus 3 sama dengan 29. Nah, berarti kita lihat opsi yang ada 29-nya. A, B, C, D, E ternyata opsinya 29 semua. Oke, berarti kita lanjut lagi mencari yang perpustakaan. Perpustakaannya kita lihat 11 ke 14 itu dia selisih 3 atau dia plus 3. Kemudian 14 ke 19 dia selisih 5 ya, teman-teman. Kemudian 19 ke 26 selisih 7. Kemudian 26 ke 35 selisih 9. Nah, berarti kalau kita lihat di sini polanya apa? Polanya adalah bilangan ganjil. Karena dia bilangan ganjil, berarti bilangan ganjil setelah 9 itu adalah 11. Berarti di sini plus 11. Plus 11 berarti 46. Berarti jawaban yang paling tepat adalah bravo. Oke? Nah, jadi untuk soal seperti ini, teman-teman bisa menggunakan pola seperti ini, ataupun teman-teman bisa menggunakan rumus aritmatika. Tapi kalau saya, mungkin kita bisa lebih menghemat waktu ketika teman-teman sudah terbiasa menggunakan pola-pola yang seperti ini. Jadi sebenarnya untuk pola-pola itu tergantung dari teman-teman apakah sering menggunakannya atau tidak. Oke? Nah, mari kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 10. Grafik penjualan toko buah segar. Itu kita punya grafiknya di sini. Ada grafik apel dan jeruk. Sini ada grafik apel dan jeruk. Apel itu kalau tidak terlihat ya, apel itu yang ini teman-teman. Nanti dulu. Apel itu yang ini teman-teman. Kemudian berarti jeruk yang sampingnya ya. Nah, kita lihat grafiknya apel, kita lihat grafiknya apel di 2020 itu ada 25. Kemudian di 2021 itu dia mendekati 30. Kemudian di 2022 itu mendekati 35. Kemudian di 2023 dia sudah 35. Berarti kalau kita lihat grafiknya apel ini dia naik ya, teman-teman. Nah, sedangkan kalau kita lihat grafik dari jeruk itu dari 2020 dia naik ke di 2021, kemudian dari 2021 ke 2022 dia turun. Kemudian 2022 ke 2023 dia juga turun. Nah, prediksi penjualan yang ditanyakan adalah prediksi penjualan, teman-teman. Kalau yang ditanyakan adalah prediksi penjualan, berarti itu adalah interpretasi data. Nah, interpretasi data di sini kita bisa meramal. Apa yang bisa diramalkan? Yang bisa diramalkan adalah sesuatu yang konstan. Nah, sesuatu yang konstan kita lihat itu berarti
Ketika dia naik, maka dia akan naik terus. Ataupun ketika dia turun, maka dia akan turun terus. Nah, kalau kita lihat di sini yang naik terus itu ada apa? Ada apel. Jadi apelnya naik terus. Kemudian, kalau kita lihat jeruknya itu dia fluktuatif ya teman-teman. Dia sudah naik, kemudian dia turun. Jadi dia fluktuatif namanya. Nah, karena dia fluktuatif, berarti kita tidak bisa memberikan prediksi yang pasti. Nah, jadi kita lihat lagi dari opsinya. A. Penjualan apel akan meningkat. Oke, betul penjualan apel akan meningkat karena dia konstan selalu meningkat. Kemudian jeruk akan meningkat. Nah, kalau di sini dia berikan interpretasi yang pasti. Itu jeruk akan meningkat. Sedangkan kalau di sini kita lihat grafiknya dia sudah naik, turun. Berarti kita tidak bisa memberikan interpretasi yang pasti. Berarti alfa salah. Bravo. Penjualan apel akan menurun. Salah ya. Kenapa? Karena apel dia konstan naik. Jadi karena dia konstan naik, maka dia tidak mungkin akan turun. Kemudian C, penjualan apel akan meningkat. Oke. Kemudian dan jeruk akan mungkin menurun. Kalau dia jeruknya mungkin menurun, dia pakai kata mungkin. Nah, kenapa dia pakai kata mungkin? Karena dia fluktuatif. Jadi dia bisa saja turun, bisa saja naik. Jadi makanya kita pakai kata mungkin. Oke, kita keep C. Penjualan apel akan menurun dan jeruk akan meningkat. Kalau di sini kita lihat apelnya akan menurun, salah ya. Kemudian error, penjualan apel dan jeruk memiliki jumlah yang sama dengan tahun sebelumnya. Nah, dia bilang jumlahnya sama, sedangkan kalau kita lihat di sini apelnya itu akan naik ya, teman-teman. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah Charlie. Oke? Bisa diterima jawabannya? Nah, untuk soal-soal seperti ini, itu dia akan berdasarkan semua dengan grafik atau data yang diberikan. Jadi, teman-teman harus bisa membaca grafik ataupun bisa membaca diagram, apalagi diagram-diagram data yang seperti ini. Oke? Nah, mari kita lanjut ke nomor berikutnya. Oke, apabila mengikuti konser NCT tadi malam, maka ia tidak memiliki kisi-kisi ujian. Namun, jika ia mengikuti pembelajaran lewat Zoom, ia mendapatkan informasi mengenai ujian. Manakah pernyataan berikut yang paling mungkin menjelaskan perbedaan kedua kondisi tersebut? Nah, kalau kita lihat dia bilang, A. Konser NCT membuat interaksi dengan teman sehobi menjadi lebih intens. Kalau ini dia tidak dibahas ya di dalam teksnya. Teman sehobi itu tidak dibahas. Kemudian B, mengikuti pembelajaran lewat Zoom lebih banyak memberikan informasi seputar ujian. Nah, ini bisa. Kenapa? Karena di sini ada di dalam teksnya, jika dia mengikuti pembelajaran lewat Zoom, ia mendapatkan informasi seputar ujian. Jadi kita keep dulu bravo, kemudian kita lihat Charlie. Ia lebih menyukai mengikuti konser NCT daripada pembelajaran lewat Zoom. Berarti ini dia sudah terjadi, sedangkan di atas itu masih menggunakan kata apabila ataupun kata jika. Jadi Charlie salah. D. Sisi introvert membuat ia tidak mengikuti konser NCT. Sisi introvert ini lagi-lagi dia adalah spekulasi yang tidak dibahas di dalam teks. Kita lihat lagi error. Pembelajaran lewat Zoom hanya memberikan pengenalan terhadap lingkungan kampus, sedangkan harusnya memberikan informasi mengenai ujian. Berarti jawaban yang paling tepat adalah bravo. Oke, amannya untuk soal-soal seperti ini? Jadi untuk soal-soal seperti ini, teman-teman hanya perlu melihat lebih teliti lagi apakah dia dibahas di dalam teksnya atau tidak ya. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Nah, di sini dia bilang, bilangan yang paling mendekati hasil 7,84 dikurang 2,5% dikali dengan 12 adalah, jadi ada di sini ada 7,84 dikurang dengan 2,5% dikali dengan 12. 2,5% itu sama saja dengan 0,025 ya. Nah, 25 dikali dengan 12 itu sama dengan 300. Karena dia 3 angka di belakang koma, maka
Untuk soal seperti ini teman-teman, kita kerjakan dulu terlebih dahulu. Kalau kalian lebih suka perkalian, kalian boleh ubah jadi desimal semua. Tapi kalau kalian lebih suka pembagian, kalian bisa ubah jadi pecahan semua. Nah, dari situ kita lihat di sini ada pengurangan dan juga ada perkalian. Sini ada pengurangan dan di sini ada perkalian. Nah, untuk soal seperti ini berarti kita kerja terlebih dahulu yang perkalian. Berarti kita kerja dulu yang 2,5 dikali dengan 12. 25 dikali 12 itu hasilnya adalah 300. 300 kemudian dia 3 angka di belakang koma, berarti 300 dibagi 1000. Berarti ini hasilnya adalah 0,3. Kemudian selanjutnya kita lanjut. Berarti 7,84 dikurang dengan 0,3. 7,84 dikurang 0,3 sama dengan 7,54. Yang ditanyakan adalah bilangan yang paling mendekati hasil. Berarti karena yang paling mendekati, berarti kita lihat 7,54 paling dekat dengan 7,55. Berarti jawabannya adalah delta. Oke teman-teman? Jadi soal ini sebenarnya dia hitung cepat. Jadi tergantung dari teman-teman bagaimana teknik teman-teman untuk menghitung ya. Jadi kalau teman-teman menghitungnya dengan cepat, berarti kita bisa mengerjakan soal ini kurang dari 30 detik. Nah, mari kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Kita lihat di soal ini, sebuah kantong berisi 4 jenis kelereng, yaitu merah, biru, kuning, dan hijau. Perbandingan jumlah kelereng merah, biru, kuning adalah 2:5:3. Jumlah kelereng hijau 20% lebih banyak dari jumlah kelereng biru. Jika jumlah kelereng hijau adalah 120 butir, maka jumlah kelereng merah dan kuning adalah... Nah, jadi yang diketahui di sini adalah perbandingannya. Kemudian jumlah kelereng hijau lebih banyak dari jumlah kelereng biru. Kemudian jumlah kelereng hijau adalah 120 butir. Jadi kita tulis dulu dari perbandingannya. Perbandingannya merah banding biru banding kuning itu dapat 2:5:3. Nah, kita sudah dapat perbandingan merah, biru, dan kuning. Selanjutnya yang diketahui adalah jumlah kelereng hijau. Jadi untuk mencari jumlah kelereng merah dan kuning, kita cari dulu jumlah kelereng biru. Kenapa? Karena biru yang berkaitan langsung dengan kelereng hijau. Maka kita bisa lihat di sini, hijau sama dengan 20% lebih banyak biru. Oke, karena hijau itu adalah 120 butir, maka karena dia bilang 20% lebih banyak ini artinya dia apa? Dia adalah 100%. Jadi kita lihat 20% ditambah 100% itu adalah 120%. Dari biru. Berarti kita dapat biru sama dengan 120 dibagi dengan 1,2. Sama dengan berapa teman-teman? 120 dibagi 1,2 sama dengan 100. Nah, karena didapatkan 100, berarti birunya sama dengan 100. Karena birunya 100, kita kembali ke merah, biru, dan kuning. Untuk biru, berarti biru sama dengan 100. Nah, kita cari perbagiannya. Jadi kita bagi biru sama dengan 100 dibagi dengan 5. 100 dibagi 5 dapat 20. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah kuning plus merah. Jadi, kuning plus merah sama dengan perbandingan kuning dan merah. 2 plus 3 dibagi dengan 2 plus 3 plus 5 dikali dengan 20. Berarti 2 plus 3, ini tidak usah. Ini bisa langsung ya. Ini bisa langsung 2 plus 3
dikali dengan 20. Kenapa langsung dikali 20? Karena 20 ini adalah perbagian. Nah, karena dia perbagian, jadi bisa langsung dikali. 2 plus 3 itu 5, 5 kali 20 sama dengan 100. Berarti jawabannya adalah untuk kuning ditambah merah itu jawabannya adalah 100 butir atau delta ya teman-teman. Oke, bagaimana nomor 13? Gampang bukan? Oke, jadi kalau soal nomor 13 itu berarti teman-teman harus pintar mengidentifikasi apa yang diketahui dan apa yang berkaitan dengan yang diketahui. Oke, mari kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, soal berikutnya dia bilang, jumlah penduduk suatu daerah adalah 800.000 jiwa. Jika setiap tahun bertambah 5%, maka jumlah penduduk setelah 1 tahun adalah, berarti awal itu sama dengan 800. Nah, karena dia bilang setiap tahun bertambah 5%, berarti tahun depan persentasenya adalah 100% ditambah dengan 5% atau sama dengan 105%. Atau bisa juga 1,05. Nah, yang ditanyakan adalah jumlah penduduk setelah 1 tahun. Karena yang ditanyakan jumlah penduduk setelah 1 tahun, maka kita bisa langsung dapat penduduk tahun depan sama dengan 800 dikali dengan ini, 1,05. Berapa itu? 5% dari 800 itu adalah 40. Jadi kita bisa dapat 840.000 jiwa. Berarti jawaban yang paling benar adalah Charlie. Gimana? Aman bukan? Nomor 14 ini jadi tergantung dari teman-teman bagaimana teman-teman bisa menggunakan apa yang diketahui. Nah, di sini yang diketahui adalah jika setiap tahun bertambah 5%. Nah, bagaimana kalau misal yang diketahui adalah tahun depannya? Yang ditanyakan adalah 2 tahun ke depan, berarti ditambah lagi 5%. Berarti nanti jawabannya adalah 1,05 pangkat 2 dikali dengan 800. Karena yang ditanyakan adalah 2 tahun ke depannya. Oke? Nah, soal seperti ini termasuk soal-soal hitung cepat juga. Jadi teman-teman hanya perlu menghafalkan rumusnya bagaimana supaya teman-teman bisa langsung jawab soal ini dengan menggunakan perkaliannya saja. Oke, mari kita lanjut ke nomor terakhir, teman-teman. Nah, sebuah sepatu dijual dengan diskon 25% dari harga awal. Jika harga setelah diskon adalah 450.000, maka harga awal sepatu tersebut adalah, nah yang ditanyakan di sini adalah harga awal. Berarti kita bisa bilang diskon 25% itu sama dengan 75% yang dibayar. Nah, karena diskon 25% itu sama dengan 75% yang dibayar, maka harga diskon yang 25% itu berapa? Tadinya adalah 450.000. Sama dengan 75% harga awal. Berarti harga awal sama dengan 450.000 dibagi dengan 75%. Nah, 450.000 dibagi 75%, teman-teman bisa menggunakan desimal. Kalau teman-teman lebih menyukai desimal, berarti kita dapat 450.000 dibagi dengan 0,75. Kalau misal teman-teman lebih prefer untuk pembagian, berarti teman-teman bisa pakai
450.000 dibagi 75 dikali 100. Oke, berarti 450.000 dibagi 75 itu berapa teman-teman? Dia dapat 60. Kemudian ada masih sisa nolnya 4. Jadi kita dapat 600.000. Maka harga awalnya adalah 600.000. Jadi teman-teman untuk soal seperti ini, teman-teman hanya perlu untuk lebih cepat membagi ataupun lebih cepat berkali-kali ya. Jadi teman-teman harus bisa melakukan hitung cepat untuk soal seperti ini, apalagi angkanya itu angka yang gampang. Dia pakai angka 25% dan angka 450. Jadi teman-teman bisa langsung pakai itu untuk dibagi langsung atau bisa disederhanakan terlebih dahulu. Jadi tergantung dari teman-teman bagaimana cara pembagiannya. Oke? Nah, untuk hari ini itu saja dari saya. Dari subtes penalaran umum di hari Selasa ini, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat istirahat. Sampai jumpa lagi.